Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali berbagi informasi seputar bagaimana cara untuk pengisian BKU di Arkas tahap 2, dan kali ini kebetulan kita ingin menginput untuk pelaporan di bulan Agustus. Jadi silahkan Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini juga ingin mulai membuat laporan di BKU, terutama untuk yang bulan Agustus, silahkan simak baik-baik sering kita kali ini sampai selesai. Dan tentunya seperti biasa, silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini belum berlangganan di channel saya, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar nanti kedepannya tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Baiklah, mari kita mulai saja sharing kita kali ini. Nah, di sini kita sudah menggunakan aplikasi Arkas versi terbaru yang mana kemarin kita sudah update ke versi 4.2.12 ya. Jadi untuk teman-teman sekalian yang mungkin saat ini masih menggunakan versi yang lama yaitu versi 11, silakan update segera untuk versinya menggunakan versi yang paling terbaru. Nah, sekarang kita akan masuk ke proses pelaporan atau pengisian BKU untuk Agustus. Jadi kita login dulu ke akun Arkasnya masing-masing, silahkan ya. Kemudian masuk ke bagian penatausahaan. Nah, di sini untuk bulan Juli kita sudah isi dengan tutup BKU tanpa transaksi apapun dikarenakan memang tidak ada transaksi uang masuk di tahap 2 ini, belum masuk dan masuknya itu baru di bulan Agustus. Sehingga untuk pembelanjaan di bulan Juli sebenarnya itu ada pembelanjaan ya, tapi kita waktu itu menggunakan dana talang terlebih dahulu. Jadi untuk transaksi tersebut tidak kita laporkan di bulan Juli, melainkan kita laporkan di bulan Agustus setelah dana tahap 2 di tempat kita cair ya, supaya nanti untuk dana tahap 2-nya bisa kita gunakan untuk transaksi atau penggantian transaksi yang sudah kita lakukan di bulan Juli yang menggunakan dana talang tersebut ya. Oke, kita akan masuk ke Agustus dulu, dan sekarang langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menarik tunai terlebih dahulu, dan sekarang kita akan hapus dulu ini untuk penginputan kemarin untuk percontohan saja di video sebelumnya, jadi kita akan hapus dulu ya. Nah, oke, sekarang kita akan melakukan tahap yang pertama di bulan Agustus ini, di mana Agustus ini kita mulai dengan melakukan penarikan tunai di aplikasi Arkas sesuai dengan nominal yang kita tarik dari bank, seperti itu ya. Jadi kita masuk ke bagian tarik tunainya, kemudian kita pilih di sini untuk tanggal penarikan itu ada di tanggal 15 Agustus ya. Kemudian nominalnya kebetulan di tempat kita menarik tunai semuanya supaya tidak bolak-balik pergi ke bank ya, karena nominalnya pun tidak terlalu besar. Jadi di sini di tempat kita memutuskan untuk menarik semua dana tahap 2-nya dan disimpan di bendahara. Oke, 4,5 juta kita akan tarik tanggal 15 Agustus, kemudian kita simpan. Nah, kemudian berikutnya adalah di sini kita akan mulai untuk melaporkan terlebih dahulu untuk transaksi yang kita lakukan khusus di bulan Agustus dulu ya. Dimulai dari tanggal yang paling terkecil, di mana di sini kita lihat di bagian catatan kita, dikarenakan kita sudah membuat catatan supaya dalam penginputan laporan BKU tidak bingung juga ya. Kita di sini ada tanggal 16, kemudian kita lihat ada tanggal 20, 25 dan tanggal 28. Oke, kita akan mulai dari tanggal 16 Agustus dulu. Kita akan pilih di sini tambah pembelanjaan ya. Kemudian di sini kita lihat akan membelanjakan untuk pembelian apa ya di sini ya, pelaksanaan KKG. Oke, untuk KKG tanggal 16. Kemudian di sini kita ngambil dari tunai ya. Nah, di sini kita centang dikarenakan untuk KKG ini uangnya langsung diserahkan ke guru yang bersangkutan untuk membayar ongkos ya, ongkos pergi ke kegiatan tersebut. Oke, kita masukkan. Kemudian di sini kalau ada NPWP silakan masukkan, kalau tidak ada centang, kemudian klik lanjut. Nah, di sini kita masukkan nomor nota kalau ada, kalau tidak ada biarkan kosong. Kemudian kita masuk di sini ke bagian kegiatan, kegiatannya itu adalah KKG ya.
Oke, ini juga menggunakan operasional. Kemudian di sini kita centang, dikarenakan di tempat kita ini untuk biaya transportnya itu ada yang bulan Juli digabung dengan bulan Agustus, sehingga tertulis di sini ada 7 ya. Sementara yang dibelanjakan atau direalisasikan di Agustus ini bukan 7, melainkan di sini untuk kita lihat KKG-nya itu sebentar, untuk 3 orang ya. Untuk 3 orang kita ganti 3 di sini. Kemudian di sini ini sudah nominal 30.000 per orang, kita lanjut. Kemudian kita simpan. Oke. Nah, berikutnya masih di tanggal yang sama. Di sini kebetulan ada juga transaksi untuk pembelian obat-obatan. Jadi di saat pergi untuk mengikuti kegiatan KKG ini sambil langsung beli beberapa peralatan yang ada di perencanaan bulan Agustus ya, termasuk di sini salah satunya adalah pembelian alat untuk di UKS ya. Kita akan tambah lagi pembelanjaan di tanggal yang sama 16. Oke, ini ngambil tunai lagi, centang lagi, ini diberikan ke guru yang sama ya. Oke. Kemudian ini kita centang lagi, kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini kita kegiatannya kita coba lihat, di sini ada UKS. Oke, penyelenggaraan UKS, kita cek di rekening belanja menggunakan operasional juga. Nah, di sini kita ada pembelian untuk pertama ada plester ya. Kemudian ada lagi antiseptik betadine, ada perban kayu sakasa. Tapi untuk yang di Agustus ini sebentar kita cek, ini hanya antiseptik ya. Berarti untuk plester ini kemungkinan adalah anggaran di bulan Juli yang kita belanjakan menggunakan dana talang, dan nanti kita pun akan melaporkannya ya. Oke, kita ini dulu, antiseptik dulu. Oke, simpan. Nah, kemudian berikutnya adalah kita coba lihat di sini ada tanggal 20 ya. Nah, sebelum kita masuk ke tanggal 20, ini kita akan laporkan dulu untuk pembelanjaan yang dilakukan di bulan Juli ya. Jadi kita laporkan di Agustus setelah dana tahap 2-nya cair. Dengan cara bagaimana? Caranya kita masuk ke tambah pembelanjaan juga ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian sebentar kita coba cek di catatannya dulu, takutnya ada yang salah ya. Sebentar. Oke. Untuk bulan Juli ini kita ada transaksi di tanggal 7 Juli. Nah, di sini untuk tanggal di sini kita ambil tanggal 16 saja. Setelah tanggal pencairan, kemudian ini pilih tunai, kemudian di sini untuk pembelian plester. Nah, ini ada ya plester, ada kain kasa, ada lagi KKG. Oke, kita akan mulai dari yang pembelian plester dulu. Kita centang, kemudian kita masukkan nama gurunya ya. Sebentar. Oke, kemudian kita centang lagi, kita lanjut. Nah, ini kita opsional. Nah, dikarenakan kita akan melaporkan pembelanjaan di bulan Juli, untuk transaksi di bulan Juli, tapi laporannya di Agustus, maka di bagian tahap 2 ini, di langkah 2 ini kita ganti dengan tanggal belanjanya itu sesuai dengan tanggal yang ada di nota, yaitu di bulan Juli ya. Julinya itu tanggal 7 Juli. Oke. Nah, kemudian di sini untuk kegiatannya itu UKS ya, penyelenggaraan UKS, ini operasional otomatis muncul, ada plester dan ada perban kain kasa ya. 50 dan sebentar 50. Oke. Kita lanjut lagi, ini totalnya Rp100.000, kita simpan. Oke, ini masih di tanggal 16 lagi, kita akan laporkan lagi untuk pembelanjaan masih untuk bulan Juli ya. Ini biar sekaligus saja di tanggal 16. Kita pilih tunai lagi, kita centang untuk kegiatan KKG. Oke, untuk KKG lagi di sini kita masukkan namanya. Oke, kita centang, kita lanjut.
Ini kita ganti lagi untuk KKG masih di tanggal 7 ya, karena kebetulan biasanya di tempat kita itu untuk pembelanjaan biar tidak bolak-balik ya menghabiskan ongkos, kadang sekaligus sekalian pergi untuk kegiatan KKG ya. Jadi sepulangnya itu kita belanja. Juli ini tanggal 7 ya, tanggal 7 Juli. Oke. Ini kegiatannya itu KKG ya. Oke, ini kemungkinan durasi kita akan cukup panjang ya karena kita live untuk pengisian BKU-nya supaya bisa dipahami juga ya, karena ada request juga dari teman kita katanya tolong praktekkan langsung gitu kan. Dan sekarang kita akan praktekkan langsung di sini. Nah, di sini untuk transportnya itu adalah untuk 2 orang. Oke, untuk 2 orang ya. Tanggalnya udah ya, 7 Juli, 2 orang 60.000. Oke, kita lanjut. Sebentar, 160. Oke. Di sini ada 500. Sebentar. Oke, sudah ya. Kita simpan lagi. Nah, berikutnya kita masih di bulan Juli ya. Kita ada transaksi lagi di bulan Juli untuk apa lagi nih di sini? Untuk pembelian bahan habis pakai ya, termasuk suku cadang, ada buku gambar dan lain-lain. Kita akan laporkan lagi ya teman-teman sekalian, kita tambah lagi pembelanjaan. Nah, ini kita ulangi sampai semuanya selesai ya. Jadi untuk transaksi Juli kita akan catat semuanya dulu ya. Oke, sekarang kita masuk, tadi udah kita mau input untuk pembelanjaan di bulan Juli yang kita laporkan di bulan Agustus dikarenakan bulan Juli tersebut menggunakan dana talang ya. Sekarang kita akan lanjut lagi masih untuk pembelanjaan di bulan Agustus, yang mana pembelanjaan dan juga rencana ini sesuai dengan bulannya yaitu bulan Agustus. Sekarang kita akan masuk di tanggal berikutnya. Di sini kita lihat di catatan kita ada tanggal 20 Agustus ya. Kita tambah lagi untuk tanggal 20 Agustus. Jadi Bapak Ibu sekalian pastikan untuk tanggalnya itu sesuaikan dengan yang ada di nota ya. Oke, kita pilih tunai. Kemudian di sini tanggal 20 ini kita membeli token ya. Untuk token kita membeli dari perorangan. Karena yang namanya token sudah ada hampir di penjual rumahan juga ada ya. Oke, kita centang. Kita di sini tanggalnya sama 20 Agustus ya. Kemudian ini listrik ya, listrik. Kemudian kita ini jumlahnya 1 ya. Oke, kita lanjut lagi simpan. Kemudian berikutnya ini ada lagi di tanggal 25 Agustus ya. Kita tambah lagi pembelanjaan 25 Agustus. Kita pilih lagi tunai di sini, centang lagi. Ini untuk pembelian makan ya untuk 18 orang. Ini untuk kegiatan biasanya perkumpulan orang tua dan murid di sekolah, ada rapat atau ada kegiatan yang mengharuskan orang tua datang ya. Kita di sini kita centang, kita biasanya ini memesan dari perorangan juga ya. Oke. Oke, kita centang lagi. Oke, kemudian di sini untuk ini tanggal 25 Agustus. Nah, ini untuk kegiatan makan, tambahan makanan. Jadi kadang kita masak bareng gitu kan. Yang mana masak bareng ini misalkan dikelola oleh siapa, orang tua bareng-bareng masak, kemudian masak makan juga bareng-bareng ya. Ini untuk 18 orang. Oke, 16.000 sudah ya. Nah, di sini untuk pajak ini biasanya kita hapus ya, karena kita sudah coba koordinasi dengan perwakilan dari apa namanya yang selalu mengupdate soal Arkas, dan kita sudah konfirmasi, kata beliau ini bisa dihapus supaya tidak ada pajak ya. Jadi kita tidak melaporkan pajak nanti. Kita simpan. Kemudian tambah lagi pembelanjaan. Kemudian di sini kita ada untuk pembayaran honor di tanggal 28 Agustus ya. Kita akan masuk di sini, centang karena kita langsung
dibayar ke gurunya masing-masing ya. Oke, kita centang lagi. Jadi pada dasarnya kalau kita misalkan untuk datanya sudah ada, untuk pengisian BKU pun tidak begitu sulit ya. Yang penting kita itu ada tanggalnya, itu tanggal berapa untuk realisasi anggarannya ya kan, dibelanjakannya itu kapan. Itu mudah untuk kita bikin laporan seperti itu ya, tanggal 28. Jadi pastikan sebelum Bapak Ibu sekalian bikin laporan di BKU itu semua kebutuhan datanya sudah dipersiapkan, terutama untuk tanggal dan jenis transaksinya itu apa saja. Itu dipastikan dulu ya. Sebentar. Oke, kita lanjut lagi. Ini honor. Ini operasional. Oke, 1 bulan simpan. Satu lagi ya, kita ada anggaran Rp360.000. Oke, kita lanjut lagi di sini tanggal 28 kita tunai, kemudian kita centang. Oke. Jadi memang sebagai operator itu kita harus benar-benar paham ya. Paham itu maksudnya seperti nama gurunya siapa saja ya kan. Yang pasti yang namanya operator itu dalam hal pengisian Arkas ya, memang kalau di awal pasti agak sedikit sulit ya, kesusahan, tapi kalau sudah terbiasa pasti bisa mengatasinya dengan mudah ya. Intinya kalau tidak bisa itu jangan malu untuk bertanya seperti itu ya. Oke, sekarang untuk pembelanjaan dari bulan Juli ya sudah kita laporkan sampai bulan Agustus, dan di sini tersisa saldo Rp260.000. Dan itu wajar, kenapa? Karena yang namanya perencanaan dan juga yang direalisasikan pasti tidak akan sama persis nominal akhirnya. Pasti terkadang ada saldo atau bisa jadi sebaliknya kurang ya, dikarenakan untuk perencanaan mungkin salah satu kegiatan ada yang harganya masih murah waktu itu, tapi di saat kita melakukan proses untuk pelaporan atau pembelanjaan ternyata harganya sudah naik ya kan. Di saat kita pergi ke toko ternyata harga barang ini sudah naik, dan itu mau tidak mau akan berdampak juga pada saldo yang tersisanya seperti itu. Oke, sebelum kita menutup BKU kita akan cek dulu ya satu persatu, takutnya ada kegiatan yang terlewat. Dimana di sini tanggal 16 Agustus kita ada transaksi untuk 12 ya, 12 nominal 60 90 dan 60 ya, 90 dan 60. Kemudian kita melaporkan setelah itu untuk yang bulan Juli ya. Tadi kita laporkan untuk bulan Juli mulai dari nominal 50. Oke, di sini ada belanja obat-obatan ya 100. Oke. Kemudian ada lagi 30, 60 2 orang. Oke, sudah. Kemudian di sini ada lagi buku gambar dan lain-lain ya. Totalnya itu ada sekitar berapa ini? Oke, seharusnya ini sudah ya. Jadi kita bisa langsung tutup BKU Agustus. Tutup BKU, kemudian kita coba periksa kembali. Kalau takutnya ada yang salah, kalau sudah yakin untuk honor sudah, kita langsung tutup BKU, lanjut. Nah, ini kita masukkan 0 ya. 0 menutup BKU, kita kembali ke penatausahaan. Nah, ini kita bisa cek status terbaru. Oke. BKU ini ditutup. Nah, ini kita sudah berhasil menutup atau mengisi laporan BKU di Arkas untuk bulan Agustus. Jadi silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang saat ini mungkin sedang ingin mengisi laporan untuk Agustus dan ada yang ingin ditanyakan, bisa bertanya pada kolom komentar yang tersedia di video kita kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di sesi kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.